Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulani mengalami mimpi dalam satu hari yang sama. Mimpi yang pertama, Fulani berdiri di pinggiran jalan aspal. Tempat Fulani berpijak posisinya lebih tinggi, kurang lebih 1 meter dari jalan aspal. Tanpa diketahui benda apa yang dijadikan pijakan pada kaki Fulani. Lalu ada pemberitahuan di batin tanpa visual. Ada seorang laki-laki tua yang tidak dikenal melakukan tindakan kriminal di sebuah perkantoran. Tapi sebenarnya itu bukanlah tabiatnya sehari-hari. Laki-laki tua itu berhasil lolos dan akhirnya menjadi buronan. Lalu muncul visual di tempat Fulani berdiri tadi. Dia menyaksikan laki-laki tua itu sedang dikejar-kejar oleh salah satu pekerja di kantoran tersebut. Laki-laki tua itu pun tertangkap. Dan pekerja kantoran tadi memukuli laki-laki tua itu dengan penuh amarah. Lalu laki-laki tua itu mencoba untuk melarikan diri lagi. Dan ketika ia lewat di depan Fulani langsung turun dari posisinya berdiri dan menangkapnya dengan memegang tangannya. Lalu Fulani cium tangannya dengan lembut dan sopan sambil meminta maaf dengan perkataan yang lemah lembut juga atas permukulan yang ia dapatkan dari laki-laki yang kerja di kantoran itu. Laki-laki tua itu pun terlihat luluh dan tidak berusaha melarikan diri lagi. Lalu Fulani mengatakan kepada pekerja kantoran itu dengan sedikit kemarahan, Allah sahaja maha pengampun, kenapa kamu tidak mau memaafkannya? Tetapi pekerja kantoran itu hanya terdiam. Setelah itu Fulani terbangun dari tidur. Bermimpi lagi Fulani di malam yang sama. Visual mimpi yang kedua, Fulani berada di dalam rumah sendirian. Saat itu Fulani hanya mempunyai uang 50.000. Lalu ada visual anak-anak kecil sebanyak 15 orang yang tidak dikenal. Mereka sedang bermain-main di rumah Fulani. Fulani memberi uang kepada mereka masing-masing Rp2.500 untuk jajan, sehingga sisa uang yang Fulani miliki adalah Rp12.500. Kemudian Fulani kedatangan seorang laki-laki. Fulani diberitahu petunjuk di hatinya bahwa laki-laki itu adalah orang yang mempunyai hubungan lama dengan Fulani sudah bertahun-tahun. Laki-laki itu mengajak Fulani berzina, tapi Fulani sangat menolaknya dan langsung ingin timbul perasaan jijik dengan ajakannya tersebut. Di saat itu Fulani langsung memutuskan hubungan dengannya dan tidak memperdulikannya lagi. Kemudian Fulani terbangun. Visual mimpi yang ketiga, Fulani berdua dengan seorang perempuan yang tidak dikenal. Lalu Fulani dan perempuan itu diberi rezeki oleh yang gaib. Sosok yang memberi tidak kelihatan. Fulani diberi kerupuk, masing-masing diberi 5 kerupuk. Lalu Fulani dan perempuan yang tidak dikenal itu mendapat perintah dari yang gaib tadi. Perintahnya adalah pada hari ini Fulani disuruh membagi dengan adil dari 5 kerupuk yang Fulani peroleh, yaitu untuk Fulani 2,5 potong dan untuk wanita yang tidak dikenal dapat 2,5 potong juga. Kemudian esok harinya wanita itu disuruh membagi dengan adil dari 5 kerupuk yang ia peroleh. Untuknya 2,5 potong dan untuk Fulani 2,5 potong juga. Perintahnya seperti itu. Lalu tibalah waktunya Fulani membagikan dari jatahnya. Fulani melebihkan kerupuk untuk wanita itu dengan kesadaran niat ibadah. Tapi wanita yang tidak dikenal itu tidak mengetahui kalau Fulani memberikan lebih dari yang sudah diperintahkan yang gaib. Kemudian keesokan harinya tibalah waktunya wanita yang tak dikenal itu yang membagikan jatahnya. Ternyata wanita itu membaginya tidak adil. Ia memakan lebih banyak, tetapi Fulani diam, sabar dan tidak marah. Lalu kejadian itu terulang lagi. Fulani tetap melebihkan jatah kerupuknya untuk wanita itu, dan wanita itu pun berbuat tidak adil untuk yang kedua kalinya. Lalu mimpi Fulani berpindah ke suasana yang berbeda. Fulani berdiri di suatu tempat. Pemberitahuan di batin Fulani bahwa dia sedang diwisuda. Lalu kepala Fulani menunduk, sehingga terlihatlah warna baju dan sandal yang Fulani pakai, yaitu berwarna putih. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Mimpi yang berikutnya dalam hari yang sama,
Fulani berada di suatu tempat bersama sekitar 3 orang. Suasananya malam hari, langit berwarna hitam semua, dan muncul gumpalan awan putih berbentuk centang atau checklist. Tapi orang yang bersama Fulani mengatakan itu huruf U. Lalu Fulani pun meluruskan dengan berkata, bukan, itu tanda centang. Kemudian muncul seperti bola api dari langit dan diturunkan ke bumi dengan sangat cepat. Saat itu suasana sangat mencekam dan mereka semua berlarian. Pada akhirnya sampailah Fulani di tempat yang aman, suasana yang berubah menjadi siang hari, ada hiruk pikuk aktivitas manusia, tidak ada lagi suasana mencekam. Lalu tiba-tiba Fulani ingin kembali mendatangi lokasi yang kejatuhan bola api tadi. Tapi Fulani tidak menemukan jalan menuju ke tempat itu. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Apa makna mimpi yang dialami Fulani? Pada visual mimpi yang pertama, maknanya adalah Fulani diberikan derajat yang tinggi dari sisi Allah. Karena dia melayang di atas jalan aspal. Dan diperkuat dengan visual ada pemberitahuan di batinnya bahwa Fulani itu diberitahu oleh Allah tentang laki-laki tua yang melakukan tindakan kriminal, namun tabiatnya sebenarnya bukan orang yang jahat. Tapi di mimpi itu ada pekerja kantoran yang memukuli dia. Karena apa? Lelaki kantoran itu hanya memandang dengan mata lahiriahnya, sedangkan Fulani tidak seperti itu, mengetahui kejadian yang sebenarnya tanpa melihat secara langsung. Artinya Fulani diberikan kemampuan untuk memandang dengan mata hatinya. Maka di mimpi itu Fulani memberikan respon yang baik kepada laki-laki tua itu yang sudah dipukuli oleh pekerja kantoran. Fulani memberikan perlakuan yang lembut sehingga laki-laki tua itu pun luluh. Kemudian Fulani menyadarkan pekerja kantoran untuk bisa mengampuni laki-laki tua itu. Pada visual mimpi yang kedua itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan mimpi yang pertama. Yaitu ketika Fulani diangkat derajatnya, maka Fulani juga diberikan kemampuan untuk bersedekah, suka bersedekah, bahkan ke anak-anak kecil. Lalu kemudian di visual mimpi yang kedua itu hadir seorang laki-laki yang mana laki-laki itu adalah orang yang telah mempunyai hubungan lama bertahun-tahun dengan Fulani dan mengajak Fulani berzina. Laki-laki di mimpi yang kedua itu bukanlah manusia, tapi adalah simbol perwakilan dari hawa nafsu, perbuatan tercela yang bertahun-tahun sebelumnya. Itulah yang dilakukan Fulani sebelum dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fulani sudah ditinggikan derajatnya, maka Fulani dimampukan untuk menolak rangsangan hawa nafsu untuk berbuat tercela, sehingga Fulani lolos dari ajakan hawa nafsu yang ingin mengajaknya berbuat tercela kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada visual mimpi berikutnya, Fulani juga dimampukan menolak keburukan dengan cara yang baik. Ketika Fulani diberi rezeki lalu diperintah untuk membagi bagiannya dengan cara yang adil, Fulani mampu membaginya justru lebih baik, lebih dari apa yang diperintahkan oleh sang goib. Tapi ketika perempuan yang tidak dikenal itu membagi jatahnya tidak adil kepada Fulani, Fulani dimampukan bersabar dan tetap berbuat baik pada perempuan yang tidak adil itu, yaitu tetap membagikan jatah Fulani dengan lebih banyak daripada yang seharusnya. Yang dengan kejadian itu Fulani dinyatakan lolos dari ujian itu. Akhirnya ada pemberitahuan di batin Fulani bahwa dia sedang diwisuda. Artinya Fulani sudah dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian kebaikan dan keburukan. Makanya di mimpi itu Fulani disuruh melihat kepada bajunya. Warna baju dan sandal yang dipakai Fulani berwarna putih, itu adalah tanda kesucian, tanda kebaikan. Pada visual mimpi yang terakhir, itu adalah penguatan makna dari takwil mimpi yang sebelumnya, yaitu Fulani dinyatakan lulus dengan dikatakan bahwa telah dia diwisuda. Dengan adanya visual di malam hari ada muncul gumpalan awan putih berbentuk centang atau checklist. Nah, ketika orang-orang di situ mengatakan bahwa itu huruf U, ternyata Fulani mengetahui kebenarannya hakiki itu bukan huruf U namun centang atau checklist. Artinya Fulani dimampukan untuk melihat kebenarannya hakiki dalam suasana gelap malam, dalam keadaan orang-orang yang awam itu buta mata hatinya. Kemudian ketika diberi ujian bola api yang turun ke bumi,
Fulani diselamatkan, bahkan Fulani ingin menyelamatkan area itu, namun tidak Allah perkenankan karena memang dia terpilih untuk diselamatkan. Semoga bermanfaat.